Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1683. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ceroboh. Meskipun Kaisar Yaoming adalah salah satu ahli teratas di dunia bawah saat itu, dan saat itu dia kembali ke dunia bawah saat itu, dunia bawah saat ini itu berbeda. Dan waktu itu seluruh lautan kosmik hampir ditaklukkan. Yang kuat dan rahasia di dalamnya tidak sederhana yang muncul di permukaan. Jadi Chen Shao, kamu harus berhati-hati. Dan juga di dunia bawah, kamu jangan percaya kepada siapapun, karena tidak ada yang bisa dipercaya, termasuk beberapa orang di sekitarmu. Mengatakan ini, Kaisar kuno memperingatkan Qin Chen lagi dan lagi dengan nada yang sangat serius. Terima kasih atas pengingat dari senior, kata Qin Chen. Dia menangkupkan tangannya. Apa maksud kata-kata dari Kaisar kuno? Apakah beberapa orang di sekitarku itu mengacu kepada Kaisar Yaoming? Apakah ada masalah dengannya? Qin Chen merenung di dalam hatinya. Lalu kemudian Qin Chen berbalik dan meninggalkan kedalaman lautan virtual. Melihat kepergian Qin Chen, mata Kaisar kuno berkedip. Dia bergumam. Semuanya berjalan sesuai dengan ide orang itu. Tetapi apakah masalah itu benar-benar akan berhasil? Itu tidak pernah terjadi. Pergi ke dunia bawah, aku khawatir. Kaisar kuno itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Namun, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sementara saat ini di luar lautan virtual, di langit di atas yang tenang, saluran pusaran yang luas muncul seketika, dan Qin Chen melangkah keluar dari saluran itu dan muncul di hadapan semua orang. Tuan Muda Chen, Anda kembali. Begitu Qin Chen muncul, Kaisar Yaoming bergegas maju. Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh orang itu? Qin Chen melirik Kaisar Yaoming, mengerutkan kening dan berkata, dia berkata, Anda tidak bisa dipercaya, Kaisar Yaoming, kata Qin Chen. Apa? Kaisar Yaoming langsung melompat berdiri dan berkata dan marah. Sialan, bajingan ini benar-benar berbicara buruk tentang orang tua ini di belakangnya. Chen Shao, Kaisar ini sama sekali tidak punya niat buruk terhadapmu. Kamu tidak boleh mendengarkan omong kosong orang itu. Kaisar ini akan mencari orang itu sekarang. Jika dia ingin menyelesaikan masalah, maka saya harus bertanya dengan jelas, kata Kaisar Yaoming. Begitu Kaisar Yaoming bergerak, dia bergegas ke lautan virtual dengan tergesa-gesa. Baiklah, saatnya bertanya dengan jelas. Qin Chen mengangguk dan berkata dengan ringan. Batuk-batuk. Kaisar Yaoming pun batuk-batuk dan hendak menyerbu ke lautan virtual. Namun Qin Chen buru-buru berhenti sebelum dia bisa menghentikannya. Tuan Muda Chen, setelah memikirkannya, aku masih merasa tidak apa-apa. Orang ini terjebak di lautan virtual ini begitu lama, sangat disayangkan. Mungkin orang itu sedang bingung. Tetapi Tuan Chen, Kaisar ini tidak memiliki pikiran lain untuk Anda. Dan Kaisar ini tidak memiliki niat buruk, kata Kaisar Yaoming. Dia terbatuk kering 2 kali dan berkata dengan malu. Qin Chen melirik Kaisar Yaoming dan berkata sambil tersenyum, jangan pedulikan, Senior Yaoming. Sebenarnya, aku tidak menganggap serius apa yang dikatakan orang itu. Jika aku menganggapnya serius, aku tidak akan berbicarakan ini kepadamu, kata Qin Chen. Dia tersenyum dan berbicara dengan tenang. Pada saat yang sama, dia menatap Kaisar Yaoming. Dan tatapan itu langsung membuat bulu kuduk Kaisar Yaoming berdiri tanpa alasan. Anak ini, bukankah dia sedang merencanakan sesuatu, kata Kaisar Yaoming. Memikirkan asal-usul orang ini, Kaisar Yaoming, sang Kaisar Agung dunia bawah, gemetar. Senior Yaoming, ayo pergi, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen berbalik dan langsung terbang ke sumber alam surga. Pada saat yang sama, dirinya mengirim pesan langsung ke kota Renmeng di kejauhan. Saat ini di kota Renmeng, sekarang kota ini menjadi pusat seluruh umat manusia. Dan setelah penyatuan semua ras, kota Renmeng telah pindah ke surga, menjadi salah satu tempat paling megah di surga. Pada saat ini,
Xiaowei Supreme dan sekelompok orang sedang menghibur Tuoba, Xiongba, dan yang lainnya di kota Renmeng. Di bawah sana banyak ahli kuat dari semua ras di kota Renmeng gemetar. Di antara orang-orang ini yang paling kuat hanyalah makhluk Supreme puncak seperti kekacauan Supreme. Melihat ahli-ahli teratas transenden seperti Tuan Istana Anyo, bagaimana mungkin dirinya tidak merasakan jantung berdebar-debar atau ketakutan? Tapi untungnya ada Xiaowei Supreme dan Master Papillon Tianji. Jadi semua orang hampir bisa merasa tenang. Jika tidak, semua orang akan merasa lumpuh di sini. Tidak pernah ada orang ahli transenden yang kuat dalam seluruh sejarah alam semesta awal mereka. Waktu itu, Kaisar Leluhur Bis Hitam dan dari klan kegelapan hampir memusnahkan seluruh alam semesta awal, apalagi Istana Neter Kegelapan. Chen Shao, apakah kamu tumbuh dari alam semesta seperti ini? Kata Tuan Istana Anyo. Dia dan yang lainnya menatap kekacauan Supreme dengan ragu dan bertanya. Orang-orang ini semuanya adalah raksasa di alam semesta awal. Tetapi di wilayah 13 bintang selatan mereka hampir seperti keberadaan semut. Seberapa mengerikan Chen Shao yang dapat tumbuh di alam semesta seperti ini hingga situasi seperti ini? Memikirkan Tuan Istana Anyo, mereka semua terkejut. Sekarang Tuan Istana Anyo dan yang lainnya sedang menyeruput teh. Dan di bawah, Master Papillon Tianji sedang berbicara dengan leluhur pedang dan yang lainnya. Reoni ini setelah ratusan juta tahun, pemilik Papillon Tianji memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada banyak teman lamanya yang hadir. Saudara pedang, saudara kekacauan, ini adalah istriku, Master Sekte Linglong, penguasa Sekte Linglong di wilayah 13 bintang selatan, yang akan melangkah ke tingkat kedua transenden. Kata Master Papillon Tianji. Dia merangkul Master Sekte Linglong dan berkata kepada leluhur pedang dan yang lainnya dengan tatapan yang sangat santai. Aku telah bertemu dengan Master Sekte Linglong. Aku berterima kasih kepada Master Sekte Linglong karena telah membantuku di alam semesta awal. Aku sangat beruntung bertemu dengan sosok hebat seperti Master Sekte Linglong, kata leluhur pedang. Dia dan yang lainnya buru-buru menangkupkan tangan mereka. Leluhur pedang dan yang lainnya cukup menghormati orang kuat dari lautan kosmik ini. Lagi pula, mantan penguasa Linglong juga sebelumnya telah membayar banyak untuk alam semesta awal. Tidak perlu sungkan, Master Sekte Linglong tersenyum tipis. Master Sekte ini sebenarnya bukan raksasa di wilayah 13 selatan. Dibandingkan dengan penguasa Istana Anyo dan Patriark Tuoba, Master Sekte ini masih jauh tertinggal. Saya hanyalah penguasa sebuah sekte. Kalian tidak perlu terlalu sopan kepadaku. Kalian bisa memanggilku Linglong mulai sekarang. Mendengar itu, penguasa Papillon Tianji mengangguk ke samping dan berkata, Saudara pedang, jika tidak perlu, Anda bersikap sopan. Master Sekte Linglong memang bukan sekte teratas di wilayah 10 bintang selatan. Wilayah kosmik besar itu saja. Karena dalam hal peringkat di antara puluhan ribu pasukan peringkat di seluruh wilayah 13 bintang selatan, mereka hanya berada di 50 teratas. Dan mereka masih tak tertandingi dengan pasukan teratas seperti Istana Anyo dan keluarga Tuoba. Di saat dia berkata demikian, Master Papillon Tianji menoleh untuk Master Sekte Linglong. Linglong, setelah kamu berbalik dan menerobos transenden tingkat kedua, kamu seharusnya bisa masuk ke dalam 50 besar di wilayah bintang 13 selatan, kan? Mendengar itu, Master Sekte Linglong mengangguk. Jika aku benar-benar bisa menerobos, seharusnya tidak masalah untuk masuk dalam peringkat 20 besar. Sedangkan untuk kekuatan lain seperti alam semesta asli, jumlahnya tak terhitung. Istriku Sekte Dewa Linglong bisa masuk dalam peringkat 20 besar. Itu sudah sangat luar biasa. Saat berbicara, Master Papillon Tianji melihat ke arah Master Sekte Linglong. Sayangku, kita masih harus bersikap rendah hati di masa depan. Bahkan jika kita menerobos tingkat 2 transenden dan masuk ke dalam 20 besar, itu masih jauh lebih buruk daripada rumah Anyo dan juga keluarga Tuoba. Ya, kita tidak boleh terlalu mencolok. Melihat itu, leluhur pedang, kekacauan Supreme dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Oh sial, kamu sudah mengucapkan kalimat ini ratusan kali.
Kamu mengatakannya saat bertemu orang, kamu mengatakannya saat bertemu orang, begitu rendah hati. Apakah ini rendah hati? Melihat ekspresi leluhur pedang dan yang lainnya, Master Papillon Tianji tersenyum dan berkata, "Ayolah saudara pedang dan saudara kekacauan, jangan bicara tentang orang dalam. Tidak ada yang perlu dibicarakan, aku baru saja menemukan seseorang yang akan menerobos. Istriku transenden tingkat 2 bukanlah terobosan di alam semesta. Ayolah izinkan aku berbagi denganmu bagaimana aku menerobos transenden di awal, karena tidak mudah untukku bisa menerobos. Sebenarnya di saat aku menerobos ranah transenden itu sangat sederhana, dan itu terutama tergantung kepada bakat dan talenta." Mendengar ini mata leluhur pedang menyala. "Saudara Tianji, kamu akhirnya kembali ke alam semesta asli. Kamu harus mengajak Master Sekte Linglong jalan-jalan lebih dulu. Kita masih harus menyapa Master Istana Anyao dan yang lainnya." "Ya baik, kita akan menjaga orang lain. Kalian berdua akan sibuk dulu." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Master Papillon Tianji berbicara, leluhur pedang kekacauan supreme dan yang lainnya segera bergegas pergi dengan tangan di telungkup mereka dan pergi. Kenapa? Master Papillon Tianji tercengang dan hanya bisa melihat leluhur pedang dan yang lainnya pergi ke arah Xiaowao Supreme. Sementara di lain sisi, Xiaowao Supreme, budak hitam dan yang lainnya menyapa Tuan Istana Anyao dan yang lainnya. Di saat berbicara, tiba-tiba Xiaowao Supreme tampaknya telah menerima sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Qin Chen, dia..." Xiaowao Supreme tiba-tiba baru saja berdiri. "Senior Xiaoyao, ada apa?" Budak hitam pun menoleh, semua orang juga menoleh. Mata Xiaowao Supreme sangat dalam, dia menatap ke kedalaman surga dan berkata dengan suara yang dalam, "Qin Chen, dia akan menyatu dengan asal-usul surga," kata Xiaowao Supreme. "Apa, menyatukan asal-usul surga?" Semua orang pun terkejut. Chen Sisi dan Yu Qiansu juga tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit. Xiaowao Supreme juga bangkit sedikit demi sedikit dan tetapi dia sangat bersemangat. Begitu Qin Chen berhasil menyatu dengan asal mula surga, maka seluruh surga akan menjadi seluruh wilayahnya. Pada saat itu surga yang telah rusak selama ratusan juta tahun akhirnya dapat diperbaiki. Sementara saat ini di langit, di asal usul surga, di sekelilingnya aura kekacauan berwarna-warni ada di mana-mana. Terlihat Qin Chen melayang di sini menatap asal usul surga di depannya. Merasakan kekuatan Qin Chen, sumber surga berfluktuasi seperti ikan yang bersorak. "Asal usul surga," kata Qin Chen, dia bergumam. Saat itu Xiaowao Supreme telah membawanya ke asal usul alam surga dan meminta dirinya untuk mencoba menyatu dengan asal usul alam surga. Kemudian ibunya Qin Yueqi muncul dan mencegahnya menyatu, karena saat itu dirinya belum menerobos ranah transenden. Dan begitu dia menyatu dengan sumber surga, meskipun sangat mungkin dia dapat langsung memasuki ranah transenden, tetapi di masa depan saat mungkin dia akan menyatu dengan sumber surga. Dan jalan itu akan memantapkan masa depannya sendiri. Dan sekarang setelah dirinya menerobos ranah transenden, dirinya secara alami tidak takut pada hal-hal ini. "Ayo mulai," kata Qin Chen yang melangkah maju. Segera seluruh tubuh Qin Chen langsung memasuki asal-usul surga dan tiba-tiba melepaskan kekuatan aslinya. Boom! Gumpalan kekuatan asli menghilang bersentuhan dengan sumber surga di sekitar. Dalam sekejap seluruh tanah sumber surga mendidih. Kekuatan yang mengerikan langsung menyerbu lautan jiwa Qin Chen. Duar. Untuk sesaat Qin Chen merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia yang penuh warna. Di dunia yang penuh warna ini, kekuatan aturan mengalir satu demi satu seperti lautan luas, berisi kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan. Ini adalah kekuatan aturan asal-usul surga, Qin Chen berpikir. Selama dia mengintegrasikan semua kekuatan aturan ini ke dalam tubuhnya, maka dirinya dapat sepenuhnya berintegrasi dengan asal-usul surga. "Ayo datang!" Qin Chen berteriak dan boom! Aturan aslinya dengan cepat bergabung dengan sumber surga ini, dan kekuatan yang mengerikan yang hampir tidak dapat ditahan mengalir ke sumber aslinya dalam sekejap. Pada saat ini asal-usul di dalam tubuh Qin Chen bergetar cepat di bawah dampak yang mengerikan ini. Napas yang kuat terus berdampak pada tubuhnya, dan lautan jiwa juga tubuh fisik Qin Chen mulai bergetar samar-samar. "Apa?" Qin Chen terkejut. Kekuatan asli macam apa ini? Bahkan asal-usulnya pun sempat tak sanggup bertahan dan hampir hancur.
Kincen dirinya adalah orang yang telah selamat dari 10 tingkat reinkarnasi dan kultivasinya saat ini telah mencapai puncak transenden tingkat pertama. Terlebih lagi, kendali Kincen atas berbagai aturan telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Saat itu, di saat Kincen melahap sumber ruang sisa dari Kaisar Miekong, dia tidak pernah menemui situasi seperti saat ini. Tetapi sekarang, dalam sekejap, Kincen tersadar asal-usul alam surga ini jelas tidak sesederhana itu. Dan dampak pada dirinya bahkan lebih besar daripada Kaisar Miekong. Segera dampak asal-usul yang mengerikan itu langsung menyelimuti Kincen, membuatnya melolong kesakitan. Pada saat ini kulit Kincen hancur dan kecemerlangan yang menyilaukan mekar dari tubuhnya. Boom! Aura yang mengerikan melonjak dan Kaisar Yaoming yang awalnya dijaga di dunia luar langsung dikejutkan oleh kekuatan seperti itu. Dirinya menatap pemandangan di depannya dengan ngeri dan berkata, "Napas ini..." Ledakan napas yang tiba-tiba di depannya ini begitu menakutkan sehingga bahkan dirinya merasakan jantung berdebar-debar. Faktanya bukan hanya dirinya tetapi di surga saat ini, semua makhluk hidup merasakan perubahan ini. Mereka mengangkat kepala mereka satu demi satu, bergemuruh, guntur terus bergemuruh. Dan di atas langit yang luas, jalan surgawi yang mengerikan beredar, membentuk pemandangan yang menakutkan, bergegas dengan panik menuju tempat tertentu di alam surga. Ini dia, di kota Renmeng, yang mulia mendongak dengan kaget. Kekuatan ini, leluhur Tuoba, penguasa istana Anyao, dan Tuoba Xiongba semuanya berdiri dengan kaget di samping yang mulia Xiaoyan Supreme. Di bawah langit yang bergejolak hebat, pemaksaan surga yang tak terlihat merasuki langit. Semua orang yang hadir mengejutkan dan langsung berubah warna. Untuk beberapa alasan, di bawah kekuatan ini, mereka benar-benar merasakan getaran yang samar. Kekuatan macam apa ini? Kata leluhur Tuoba, dia tidak dapat mempercayainya. Ini hanyalah alam semesta awal yang kecil. Bagaimana mungkin ada esensi kekuatan sekuat ini yang bahkan dirinya yang merupakan transenden tingkat tidak gemetar ketakutan. Saat ini asal-usul surga mengapa begitu kuat? Kata Kincen dalam kehampaan warna-warni yang tak berujung. Kincen juga terkejut di dalam hatinya. Guncangan mengerikan di sekelilingnya terus menghanyutkan tubuh dan jiwanya, membuat Kincen merasakan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa sakit semacam ini tidak hanya kepada fisik, tetapi juga kepada spiritual. Selain itu, ini bukan rasa sakit karena spiritual yang dipukul, tetapi rasa sakit karena emosional. Surga ini dikabarkan bahwa ketika alam semesta asli dibuka oleh seorang pria kuat, sumber aslinya menyatu dengan alam semesta asli setelah kejatuhan. Mengapa ini begitu kuat? Sebenarnya siapa pria kuat yang jatuh saat itu? Kata Kincen yang merasa ngeri. Meskipun asal-usul surga mewakili sepotong surga dan bumi yang sudah sangat kuat, namun Kincen bukan lagi seorang idiot. Dengan basis kultivasinya saat ini, seharusnya sangat alami untuk menyatukan sepotong surga dan bumi seperti itu tanpa masalah. Lagi pula, saat itu dirinya tidak pernah menemui kesulitan apapun, baik itu melahap asal-usul Kaisar Lubis Hitam atau asal-usul transenden lainnya. Bahkan ketika dia menyatu dengan asal-usul angkasa Kaisar Miekong, dia hampir berubah menjadi Tao yang jauh lebih aman daripada menyatu dengan asal-usul surga. Tetapi sekarang, cahaya ilahi 7 warna terus-menerus membasahi Kincen yang melambangkan 3000 jalan yang diwariskan di surga yang membentuk dasar dari aturan tertinggi surga. Dan sekarang 3000 jalan ini dengan gila-gilaan membasahi tubuh Kincen. Tubuh Kincen dikelilingi oleh cahaya dao besar, dan cahaya dao besar beredar di tubuhnya membuat tubuhnya sebening kristal. Apakah ini 3000 jalan surga? Kata Kincen, dia terkejut dan terus-menerus menerima baptisan besar. Ketika Kincen berada di surga sebelumnya, apa yang dia kembangkan adalah kekuatan supernatural asal-usul. Dari asal-usul semua hal dan banyak sekali jalan, semuanya di bawah kendalinya. Dirinya mengira bahwa dia telah mencapai pemahaman mendalam tentang 1000 jalan agung. Tetapi ketika dia merasakan 3000 jalan agung saat ini, Kincen menyadari betapa kecilnya pemahamannya tentang 3000 jalan agung. Jika masing-masing dari 3000 jalan yang telah dipahami itu adalah sungai kecil, maka 3000 jalan di depannya sekarang itu adalah sungai besar, megah dan tak terjangkau. Duar, 3000 jalan berosilasi dan bergabung ke dalam tubuh Kincen.
membuat keinginan Kinchan bersinar terang dan mekar dengan kemegahan tertinggi.